Nah, otot yang sudah tegang ini, kalau kita biarkan, dia akan menjadi imbalance. Imbalance itu ada otot yang terlalu tegang, ada otot yang masih lemas. Ya, jadi sakit yang terjadi itu kita sebut sebagai salah bantal. Halo Sobat BRV, perkenalkan nama saya Dr. Johan Talesu, saya dokter spesialis rehabilitasi medis. Hari ini saya akan bahas tentang gangguan servikal atau nyeri pada leher. Jadi kalau saya selalu melihat nyeri leher itu datang dari kebiasaan kita. Dan paling banyak terjadi akibat postur kita yang salah. Ya, jadi postur yang salah itu adalah postur yang paling kita senangi. Misalnya, pada saat kita main HP, pada saat kita pegang handphone, pasti leher kita akan menunduk. 1 jam, 2 jam, 1 bulan, 1 tahun, berapa jam kita menundukkan leher. Nah, hal ini akan menyebabkan otot-otot di leher bekerja terlalu berat. Dan itulah yang menjadi penyebab utama kenapa otot di leher itu menjadi sakit. Nah, otot yang sudah tegang ini, kalau kita biarkan, dia akan menjadi imbalance. Imbalance itu ada otot yang terlalu tegang, ada otot yang masih lemas. Jadi pada suatu saat tertentu kita salah bergerak, tiba-tiba kita akan merasakan sakit di leher. Ya, jadi sakit yang terjadi itu kita sebut sebagai salah bantal, atau orang awam sebut sebagai salah bantal. Padahal sebenarnya bukan salah bantal, tapi memang otot kita yang tidak siap menerima perubahan posisi yang tiba-tiba kita lakukan, karena selama ini kita sudah paksa dia bekerja dengan berat. Ya, jadi kalau kita melihat penyebab yang tadi saya sebutkan adalah penyebab yang paling umum. Banyak sekali penyebab-penyebab lain dari cedera di leher ini yang paling sering tentunya kecelakaan misalnya. Ada trauma, ada jatuh. Semua masalah ini akan mempengaruhi struktur dari tulang-tulang di leher. Jadi nyeri leher juga bisa disebabkan oleh strukturnya yang berubah. Jadi kita harus memastikan dulu nih sebenarnya nyerinya dari mana asalnya. Baru kita bisa masuk ke bagaimana cara menanganinya, bagaimana cara memperbaikinya. Oke, sekarang kita masuk kembali ke apa sih gejala yang biasa dirasakan. Ketegangan di leher. Semakin lama kita bertahan, kita tidak memperbaiki, maka akan terjadi nyeri kepala. Kadang-kadang kita merasakan nyeri yang menjalar sampai ke ubun-ubun, bahkan sampai ke belakang mata kita. Kalau tidak diatasi juga, maka kita bisa mengalami gejala sampai ke seperti migrain. Jadi kepala akan sakit pada satu sisi. Kadang bisa muncul juga gejala seperti bunyi di kuping. Kita kenal dengan istilah tinnitus. Nah, kalau masalahnya juga, masalah yang lain lagi adalah bisa timbul gejala kesemutan sampai ke tangan. Ya, ini terjadi kalau ada jepitan pada saraf yang ada di leher, dan jepitan pada saraf ini bisa juga terjadi akibat postur yang salah tadi. Sekarang bagaimana caranya kita mengetahui diagnosa yang pasti dari masalah di leher ini? Jadi kalau sudah ada kesemutan atau ada penjalaran ke tangan, biasanya kita minta untuk di MRI. Tapi kalau tidak ada gejala seperti itu, maka diagnosa bisa kita tegakkan cukup dengan pemeriksaan fisik. Jadi kita harus memeriksa otot-otot mana yang tegang, lokasinya di mana yang tegang, dan apakah ada
trigger point misalnya, dan itu bisa membantu kita dalam mendiagnosa masalah. Pada saat kita gerakan, apakah ada nyeri, nyerinya di mana, itu bisa membantu kita menentukan apa yang menjadi masalah. Misalnya ada di otot murni, atau ada juga di faset. Faset itu adalah sendi di antara tulang belakang. Nah, bagaimana sekarang kita mengatasinya? Nomor satu, kalau kita sakit sekali, ya tentu kita harus memakai obat-obatan anti nyeri. Banyak dokter yang memberikan juga pelemas otot untuk mengurangi ketegangan otot-otot yang sakit itu. Pengobatan yang lain bisa dengan injeksi, langsung ke daerah-daerah yang sakit. Kalau berat seperti HNP yang memang penekanan ke sarafnya sudah besar sekali, pengobatannya bisa sampai ke operasi. Nah, sekarang bagaimana penanganan dari sisi rehabilitasi medis? Nah, rehabilitasi medis ini kita mencoba memakai peralatan fisik atau mekanik untuk membantu mengurangi nyeri dan melemaskan otot. Jadi pertama yang kita harus lakukan adalah bagaimana caranya memberitahu pasien untuk menjaga posturnya. Jadi kalau postur bisa dikontrol, kita sudah satu step pertama yang baik. Karena postur yang baik akan membuat relaksasi otot-otot di sekitar leher kita. Nomor dua adalah kita merilis otot-otot yang tegang itu, dan yang paling cepat adalah dengan masas. Tapi ingat, kita masas di daerah leher. Banyak sekali organ yang tidak boleh tersentuh atau tidak boleh sembarangan ditekan. Jadi kita biasanya memakai fisioterapis yang sudah terlatih untuk merilis itu. Yang ketiga, kita pakai tambahan alat-alat pemanasan, ultrasound, juga listrik untuk membantu lebih mengendorkan otot-otot tersebut. Ya, setelah sakitnya berkurang, kita harus mulai dengan penguatan otot-otot tadi. Kita ada latihan-latihan untuk menguatkan otot leher itu. Selain kita juga harus melatih untuk stretching dari otot itu. Jadi kalau kita bicara tentang latihan, ada dua hal. Yang pertama adalah stretching dan yang kedua adalah penguatan. Oke. Jadi stretching dan penguatan ini sebenarnya gerakannya sama. Ya, kita di leher ada 6 gerakan yang selalu kita lakukan. Yang pertama nunduk, yang kedua tengada, putar ke kiri kanan, putar ke kiri, miring ke kiri, miring ke kanan. 6 gerakan ini harus kita lakukan dalam bentuk stretching dan penguatan. Oke, jadi berapa lama kita harus melakukan ini? Kalau kita bicara tentang jaga postur, yaitu seumur hidup. Kita harus selalu menjaga postur kita pada saat beraktivitas. Kalau kita bicara tentang stretching dan penguatan, ya seumur hidup juga. Karena stretching dan penguatan ini adalah bagian dari olahraga yang harus kita lakukan setiap saat untuk menjaga kelenturan dari otot-otot kita dan untuk mempertahankan kekuatan otot kita. Jadi, kalau kita lakukan dengan rutin, hal-hal ini akan membantu menghindari kita dari keluhan sakit leher yang sangat umum sekarang terjadi. Oke Sobat DRV, jadi itu tip-tip untuk mengatasi keluhan nyeri leher. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya.